Halo guys, welcome back to Hongsam YouTube channel. Hari ini kita akan ngajarin gimana sih caranya beli saham IPO. Nah, mungkin buat beberapa teman-teman memang udah tahu gimana caranya beli saham IPO. Tapi dalam video ini tim Hongsam mau ngajarin buat teman-teman yang belum paham apa sih IPO itu dan gimana cara belinya. Nah, sebenarnya IPO itu singkatannya adalah Initial Public Offering atau penawaran perdana dari suatu emiten. Nah, IPO ini adalah ketika suatu perusahaan itu mau masuk ke Bursa Efek Indonesia pertama kali. Nah, dalam contoh kali ini, mungkin teman-teman bisa nemuin beberapa brand yang cukup besar. Misalnya yang pertama ada Mitratel, anak perusahaan dari Telkomsel. Kedua, itu ada Depo Bangunan. Dan yang ketiga ada Avian, Chat, teman-teman. Nah, jadi beberapa emiten tersebut sebelum bisa diperdagangkan jual ataupun beli melalui sekuritas kalian masing-masing, mereka akan masuk dalam penawaran IPO ini terlebih dahulu. Oke, lalu gimana nih caranya buat beli saham IPO-nya? Nah, untuk itu kita akan langsung praktekkan. Oke, jadi sekarang teman-teman udah lihat tampilan dari Google, dan untuk beli saham IPO, IDX dan BEI dan OJK udah bikin satu website khusus buat beli saham IPO, yaitu namanya aipo.co.id, teman-teman. Nah, nanti kalian akan dapetin tampilannya seperti ini, ya. Jadi di sini buat teman-teman yang belum punya akun dari AIPO, tahap pertama yaitu register dulu, ya. Yaitu register. Di sini teman-teman bisa langsung register. Ada beberapa data yang nanti teman-teman butuh untuk diisikan, ya. Misalnya email, ya. Nah, ini saya cobain aja, ya. Nanti teman-teman pakai yang email asli. Nah, di sini. Nah, kemudian ada beberapa data yang teman-teman akan butuhkan. Kalau misalnya Indonesia, nanti pasti langsung KTP number. Kemudian foto KTP-nya yang jelas, biar nanti lebih cepat selesai prosesnya kalau KTP-nya jelas. KTP ya, jangan SIM, teman-teman. Kemudian nanti masukkanlah beberapa data pribadi. Dan setelah ini itu nanti biasanya teman-teman akan ditanyain, ada 2 kolom, ya, ada 2 kolom. Nanti kolomnya itu berisikan kalian itu pakai sekuritas apa, kayak gitu, ya. Biasanya kalian tuliskan kodenya, kode sekuritas apa, kayak gitu. Oke. Nah, tapi overall, ya, sebenarnya yang paling penting di sini adalah ketika teman-teman udah memutuskan untuk mau membeli suatu saham IPO, maka kalian harus ketahuin resikonya. Nah, tim Bosam udah bikin research, ya, dari beberapa kali IPO terakhir ini, ya. Kalau kita mau ngecek IPO ini ada banyak, ya. Nah, di sini, nah, kalau kita udah pernah lihat dari UVCE, HIS, sampai di kuas ini, ya, kebanyakan IPO itu cepatnya atau kencangnya itu di hari pertama dan hari kedua. Nah, hari kedua itu yang biasa udah mulai berisiko, ya, biasanya udah ada yang diturunin. Oleh karena itu, teman-teman harus hati-hati, ya. Dan ada beberapa kasus misalnya seperti GTSI, ya. Ini di hari pertama IPO juga langsung anjlok. Nah, itu adalah beberapa risiko yang teman-teman itu harus perhatikan ketika beli saham IPO, ya. Ada juga beberapa emiten seperti UVCE yang bisa dibilang dia 2 minggu itu naik terus, teman-teman, naik terus, ya. Ada contohnya seperti UVCE, tapi ada juga beberapa emiten seperti misalnya MCOL atau CMNT. Nah, dia naik, kemudian turun, kemudian karena memang kinerjanya bagus dan bisa dibilang sektorannya juga lagi terdukung, akhirnya naik lagi, teman-teman. Kayak gitu. Jadi tetap, ya, ketika kalian ikut IPO, itu nggak ada jaminan besok pasti naik, gitu ya, pasti arah. Nah, itu tetap nggak ada jaminan, ya. Jadi itu yang teman-teman harus ketahui. Kemudian, nah, di sini teman-teman bisa lihat, ya, ada beberapa tanda yang ditunjukkan. Nah, kalau close ini kan berarti udah selesai, ya. Kalau close itu berarti pasti udah selesai. Nah, kemudian kalau kita ngecek yang pertama, ya, di sini book building. Nah, book building itu bisa dikatakan masa penawaran nih. Dan kalian harus perhatikan yang namanya tanggal-tanggalnya. Misalnya kalian mau beli yang namanya Cimory. Nah, di sini ada book building. Nah, kalian harus masukkan, ya, login. Nanti kalian bisa langsung pilihannya tuh place order, ya, place order. Nah, setelah place order, nanti kalian bisa yang namanya langsung
tentukan kalian mau beli berapa lot. Nah, contohnya ya teman-teman ya, contohnya saya akan coba screen share yang udah di login. Nah, seperti ini ya, tampilannya ketika kalian udah pencet yang namanya place order. Nah, misalnya di sini, nah kita bisa langsung klik more info, kemudian nanti kalian pilih place order di sini, maka kalian akan ditanyain, kalian mau masuk berapa lot. Misalnya seperti itu, teman-teman ya. Jadi itu yang teman-teman nanti tinggal masukin di harga berapa dengan jumlah lotnya berapa. Kemudian nanti kalian akan diminta untuk memasukkan yang namanya dana kalian ke dalam RDN dari sekuritas kalian, teman-teman. Kayak gitu. Oke? Nah, tapi salah satu hal yang cukup penting lainnya itu adalah ketika kalian mau membeli suatu saham IPO, ya, saya saranin kalian harus cek yang namanya prospektus ini terlebih dahulu. Nah, contohnya saya udah siapin prospektusnya dari Mitratel nih, ya. Nah, di sini kita udah bisa lihat ya, ada penawaran umum. Berapa banyak sih saham yang akan dilepas oleh Mitratel ini? Nah, dari sini nanti sebenarnya teman-teman itu bisa ngitung yang namanya book value. Nah, book value itu nanti kalau teman-teman mau lanjutin, itu bisa jadi PBV, price to book value. Itu berapa kali sih? Gitu. Nah, di sini kalau kalian mau hitung book value, biasanya pakai jumlah saham yang ditawarkan, ya, dengan ekuitas terakhirnya itu berapa, equity terakhirnya itu berapa. Habis itu lanjut di PBV-nya, dibandingin hasil book value dengan harga sahamnya. Nah, apakah di atas 1 kali atau di bawah 1 kali, lalu bandingin secara sektoral untuk menilai apakah ini termasuk over value atau under value. Kayak gitu. Nah, itu untuk salah satu saran paling simpelnya aja. Nah, di sini kalian juga harus baca dulu sebenarnya buat apa sih suatu perusahaan itu kan IPO. Di kasus dari Mitratel, saya udah baca, kebanyakan sih tujuannya adalah untuk penambahan tower baru, ya, untuk beli tower, untuk bangun tower, karena memang bisnisnya di sana, which is ya itu salah satu good news pastinya, ya. Kemudian selanjutnya kita juga butuh cek yang namanya kinerja keuangannya dong, ya. Nah, ini ada pemilik sahamnya, ya, Telkom kan induk usahanya, ya. Kemudian kita juga butuh ngecek yang namanya, paling nggak kita ngecek lah laporan laba ruginya tuh gimana sih teman-teman. Nah, di sini kita bisa ngecek ya pendapatannya naik nggak nih di bulan Juni kemarin. Nah, bandingin sama tahun lalu, kemudian pendapatan dari setiap tahunnya tuh naik apa enggak. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, itu yang teman-teman harus ketahui juga. Kayak gitu, oke? Jadi jangan sampai kalian membeli suatu saham IPO, tapi keputusannya itu hanya berdasarkan suatu berita, kayak beritanya, wow, anak perusahaan Telkom mau bla bla bla, wow, Cimory mau bla bla bla. Nah, jangan gunakan media sebagai keputusan jual atau beli, tapi tetap ya kalian harus analisa dulu sebelum melakukan pembelian ini. Oke, nah book building tadi masih menawarkan. Nah, kalau offering itu biasanya teman-teman udah lagi nunggu dijatahin. Kalian tuh dapat berapa lot sih, kayak gitu. IPO yang bagus ya biasanya teman-teman tuh nggak bisa dapat yang namanya full lot. Misalnya kalian mau masuk 100 juta ya. Nah, kalau IPO yang bagus itu mungkin bukan bagus ya. Kalau IPO yang ramai sampai oversubscribe ya bahasanya tuh oversubscribe, mungkin kalian cuma bisa dapat kayak 5%-nya dari 100 juta itu aja. Nah, kalau misalnya dapat semua itu gimana, Bro? Kalau dapat semua itu biasanya namanya undersubscribe, teman-teman. Jadi bisa dibilang sepi peminat dan teman-teman dapat semua lotnya dan itu cukup beresiko di hari pertama bisa langsung turun. Ya, nah tapi kalau oversubscribe biasanya paling nggak di hari pertama dia bisa naik kencang, tapi nggak ada jaminan ya teman-teman. Nah kemudian ketika kalian udah masukin 100 juta, kalian dapat 5%-nya. Nah sisanya 95% itu nanti akan dibalikan setelah hari pertama IPO itu, ya itu nanti ada X date. Ya, kalian akan dibalikin dana kalian. Nah, jadi jangan berpikiran kalian mau masuk 100 juta, lo dapat 100 juta. Nggak gitu, ya, untuk di proses IPO. Oke, jadi itu beberapa hal yang teman-teman harus ketahui ketika membeli saham IPO. Nah, sekarang teman-teman udah paham gimana caranya beli saham IPO. Saran dari tim Ruang Saham adalah bikin atau register terlebih dahulu di website aipo.co.id. Jadi ketika memang kalian udah punya incaran suatu saham, nah kalian tuh tinggal pencet place order dan nanti tinggal siapin dananya di RDN dari sekuritas kalian. Buat kalian yang masih punya pertanyaan, kalian bisa langsung komen di kolom komentar dan nanti tim Ruang Saham yang akan menjawabnya. Selain itu, jangan lupa like, subscribe, ataupun share video ini ke teman-teman kalian yang masih belum paham gimana cara beli saham IPO. Thank you for watching. See you in the next video.